Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Diceritakan, Gubernur Baghdad yang telah sekian lama menjabat datang ke istana menemui Baginda Raja. Kedatangannya tersebut untuk mengajukan supaya dicopot dari jabatannya dan diganti dengan orang lain. "Paduka yang mulia, saya ingin mengundurkan diri," kata gubernur. "Kenapa? Apakah gajimu kurang besar?" tanya Baginda Raja. "Bukan, Paduka, gaji saya sudah lebih dari cukup," jawab gubernur. "Lalu apa alasannya? Kenapa tiba-tiba ingin mundur?" tanya Baginda Raja kembali. "Ampun Paduka yang mulia, umur saya sudah semakin tua. Sudah saatnya jabatan gubernur dipercayakan kepada yang lebih muda," jawab gubernur. "Tapi belum ada yang pantas menjabat gubernur selain kamu. Bertahanlah untuk beberapa tahun ke depan sampai saya sudah mendapatkan penggantimu," pinta Baginda Raja. "Saya sudah tidak mampu mengemban amanah ini. Saya sudah terlalu tua, Paduka," balas gubernur. Akhirnya dengan berat hati Baginda Raja mengabulkan permintaannya. Beberapa hari kemudian Baginda Raja memanggil Abu Nawas untuk diajak berkonsultasi. "Wahai Abu Nawas, seperti yang kau ketahui, Baghdad sedang butuh seorang gubernur. Menurutmu siapa yang pantas menjabatnya?" tanya Baginda Raja. "Ini perkara yang sulit, Paduka. Karena kalau sampai jatuh ke tangan yang salah, maka masyarakat Baghdad bisa sengsara. Apalagi para menteri istana. Mereka semua rata-rata gila jabatan dan harta. Jangan sampai di antara mereka dijadikan gubernur Baghdad," tutur Abu Nawas. "Lalu apa solusinya?" tanya Baginda Raja kebingungan. "Kita adakan sayembara saja, Paduka. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dengan baik, maka dialah yang berhak jadi gubernur," usul Abu Nawas. "Terus pertanyaan macam apa yang akan diajukan?" tanya Baginda Raja. "Pertanyaannya adalah, apa yang paling penting bagi seorang raja?" balas Abu Nawas. "Itu sih pertanyaan mudah, Abu Nawas. Yang terpenting adalah berbuat adil," jawab Baginda Raja. "Berbuat adil menurut Paduka belum tentu adil menurut rakyat Paduka. Berarti jawaban tersebut salah," ujar Abu Nawas. "Ternyata susah juga ya Abu Nawas. Baiklah, besok umumkan sayembaranya," perintah Baginda Raja. Singkat cerita, setelah sayembara tersebar sampai ke pelosok negeri, orang-orang berbondong-bondong untuk mendaftar, baik dari kalangan rakyat biasa sampai dari keluarga pejabat istana. Namun dari sekian banyak peserta, tidak ada satupun yang menjawab dengan benar. Lalu salah satu menteri istana mengantarkan kerabatnya untuk mendaftar. "Paduka yang mulia, kerabat saya ini orang pintar dan jujur. Dia pasti pantas untuk dijadikan gubernur," ujar sang menteri. "Sesuai persyaratan, kalau bisa menjawab pertanyaanku dengan benar, maka akan saya jadikan gubernur," balas Baginda Raja. Kemudian kerabat sang menteri menghadap Baginda Raja untuk menjawab pertanyaan. "Menurutmu apa yang paling penting bagi seorang raja?" tanya Baginda Raja. "Yang terpenting adalah kewibawaan dan pasukan yang kuat dan istana yang megah, supaya negeri lain tidak meremehkan," jawabnya. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah jawabannya benar?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas yang setia mendampingi. "Salah, Paduka. Apa gunanya istana megah dan pasukan kuat, tapi hatinya tidak tenang karena selalu was-was akan diserbu negeri lain," jawab Abu Nawas. Peserta tersebut maka dinyatakan gagal. Kemudian datang lagi menteri yang lain dengan membawa kerabatnya untuk mendaftar. "Menurutmu apa yang paling penting bagi seorang raja?" tanya Baginda Raja. "Seorang raja harus tegas dan berani agar disegani oleh siapapun,"
Jawabnya, "Bagaimana Abu Nawas? Apa pendapatmu?" tanya Baginda Raja. "Salah Paduka, karena dengan sikap seperti itu, kalau hatinya jahat malah bisa bikin rakyat sengsara, karena ia bisa menaikkan upeti seenaknya dan mengintimidasi rakyatnya, yang akhirnya akan timbul pemberontakan di mana-mana," jawab Abu Nawas. Peserta itu pun dianggap gagal. Tidak lama kemudian, tiba-tiba datanglah seorang pemuda desa dengan penampilan sederhana. Kehadiran si pemuda membuat para menteri istana memandangnya sebelah mata. Bahkan ada yang saling berbisik mengejek. "Kamu mau ikut sayembara?" tanya Baginda Raja kepada si pemuda. "Iya Paduka, itu pun kalau Paduka berkenan," jawab si pemuda. "Siapa saja boleh ikut, asal bisa menjawab pertanyaanku. Apakah kau yakin bisa?" tanya Baginda Raja. "Insya Allah Paduka, bila Allah menghendaki, maka saya akan menjawabnya dengan benar," balas si pemuda. "Baiklah, menurutmu apa yang paling penting bagi seorang raja?" tanya Baginda Raja. "Yang paling penting bagi seorang raja adalah kepercayaan rakyatnya," jawab si pemuda. Baginda Raja dan Abu Nawas tertegun mendengar jawabannya. "Kenapa? Apa alasannya? Bagaimana bila negeri lain akan menyerbu? Dan bagaimana bila muncul pemberontakan-pemberontakan dari dalam negeri sendiri?" tanya Baginda Raja. "Dengan rakyat percaya, maka akan timbul kecintaan pada rajanya. Apabila diserbu negeri lain, seluruh rakyat akan dengan semangat ikut berjuang membela negerinya dari serangan musuh. Dan apabila timbul pemberontakan-pemberontakan, dipastikan itu adalah ulah para pengkhianat. Tapi seluruh rakyat pasti akan membantu raja untuk memberantas para pengkhianat tersebut. Adanya rakyat cinta dan percaya karena raja bersikap bijak dan menyayangi rakyatnya, tidak semena-mena menaikkan upeti, tidak menyengsarakan rakyat, dan pastinya rakyat akan hidup makmur sejahtera," tutur si pemuda. Bertambah kagumlah Abu Nawas dan Baginda Raja dengan penuturan si pemuda. "Bagaimana menurutmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Paduka sudah mendengar sendiri kan jawabannya, dan saya sangat kagum Paduka. Saya rasa dia pantas untuk menjabat jadi gubernur," jawab Abu Nawas. "Saya juga sependapat denganmu Abu Nawas. Saya setuju bila dia dijadikan gubernur yang baru," timpal Baginda Raja. Akhirnya si pemuda pun diangkat menjadi gubernur Baghdad yang baru. Kisah selanjutnya. Malam itu, kota Baghdad terasa sepi dan sunyi, apalagi ditambah tidak munculnya sang rembulan, sehingga membuat jalanan di kota Baghdad terasa gelap dan mencekam. Abu Nawas yang sudah merasa kantuk berat mulai merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Di saat matanya baru terpejam, tiba-tiba terdengar pintu rumahnya diketuk. "Assalamualaikum," ucap seseorang dari luar rumahnya. "Siapa sih malam-malam begini bertamu?" tanya Abu Nawas dalam hati. Terpaksa ia pun bangkit dari ranjang dan berjalan menuju pintu rumahnya. Saat pintu dibuka, tampaklah lelaki asing yang tidak ia kenal. Lelaki itu adalah seorang pencuri yang menyamar sebagai tamu dan bertujuan ingin merampok rumah Abu Nawas. "Kamu siapa? Dan ada keperluan apa malam-malam begini datang ke rumahku?" Bukannya menjawab pertanyaan Abu Nawas, lelaki itu malah berkata, "Wahai Abu Nawas, bukankah kamu seorang yang dikenal taat beribadah dan kamu juga sangat takut dengan azab Allah? Tentunya kamu sangat memuliakan Allah lebih dari apapun." Mendengar hal itu, Abu Nawas menjadi bingung. "Iya, tentu saja. Tapi maksud perkataanmu apa?" tanya Abu Nawas heran. "Malam ini kamu harus mengizinkan saya untuk menginap di rumahmu semalam saja, sebab malam sudah sangat larut.
dan cuaca di luar teramat dingin. Jadi tidak mungkin saya melanjutkan perjalananku ini, kata lelaki tersebut. Lalu apa hubungannya saya takut kepada Allah dengan mengizinkan kamu menginap di rumahku? Tanya Abu Nawas semakin heran. Wahai Abu Nawas, ketahuilah, aku adalah menantu Tuhanmu, Tuhan yang selalu kau muliakan melebihi dari apapun. Seketika Abu Nawas terkejut mendengar perkataan lelaki asing di hadapannya. Oh, kamu menantunya Tuhan? Tanya Abu Nawas mulai curiga. Benar sekali, jawab lelaki itu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia memikirkan ide supaya lelaki asing tersebut tidak bermalam di rumahnya. Baiklah, mari ikut denganku. Aku akan mengantarmu ke tempat paling istimewa untuk kau menginap, ajak Abu Nawas. Maka lelaki itu pun berjalan mengikuti Abu Nawas. Ternyata mudah sekali mengelabui Abu Nawas. Dia tidak sepintar yang kukira, pikir lelaki tersebut. Lelaki itu mengira kalau dirinya akan diantar ke rumah Abu Nawas yang lain, rumah yang megah dan banyak perhiasan. Dengan begitu, ia akan leluasa merampok seluruh barang berharga milik Abu Nawas. Setelah berjalan agak lama, sampailah mereka berdua di sebuah masjid. Nah, kita sudah sampai. Silahkan kamu menginap di sini sesuka hatimu, ucap Abu Nawas. Lelaki itu heran dan bertanya, ini kan masjid Abu Nawas, kenapa kau membawaku ke sini? Dengan enteng Abu Nawas menjawab, bukankah tadi kamu mengaku kalau kamu adalah menantunya Tuhan? Masjid kan rumahnya Tuhan, jadi silahkan kamu menginap di rumah mertua kamu. Jangan lupa ucapkan terima kasih padaku, sebab aku sudah rela mengantarmu ke rumah mertuamu di malam yang gelap dan dingin ini, ucap Abu Nawas. Tapi aku maunya menginap di rumah kamu Abu Nawas, pinta lelaki tersebut. Tidak pantas rasanya seorang menantu Tuhan menginap di rumahku, sedangkan rumahku berdekatan dengan rumah mertuamu. Kalau sampai aku mengizinkan, pasti mertuamu akan marah padaku, dan aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi, balas Abu Nawas. Akhirnya lelaki tersebut terpaksa menuruti perkataan Abu Nawas. Rencananya untuk merampok rumah Abu Nawas kini menjadi gagal total. Kisah selanjutnya. Alkisah, Abu Nawas diutus Baginda Raja supaya meninjau asrama penampungan orang-orang gila. Tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan mereka. Sesampainya di sana, Abu Nawas melihat di antara mereka terdapat seorang pemuda ganteng. Penampilannya bersih, tidak mencerminkan seperti orang gila. Merasa si pemuda diperhatikan terus, ia pun menghampiri Abu Nawas. Hei tuan, saya ingin mengajukan pertanyaan, kata si pemuda. Oh, silahkan, balas Abu Nawas. Kapankah seorang yang tidur bisa menikmati tidurnya? Tanya si pemuda. Ketika dia bangun dari tidurnya, jawab Abu Nawas. Bagaimana dia dapat menikmati tidur, padahal ia sudah bangun? Tanya pemuda itu kembali. Ya, kelezatan tidur itu sebelum dia tidur, jawab Abu Nawas. Namun pemuda itu kemudian bertanya lagi. Bagaimana dapat menikmati kelezatan tidur sedangkan dia belum tidur? Abu Nawas menjawab, kelezatan dan kenikmatan tidur saat dia tidur. Mendengar jawaban Abu Nawas, pemuda gila itu merasa tidak puas. Ia pun lantas berkata, orang yang sedang tidur tidak bisa merasakan sesuatu. Bagaimana bisa orang yang tidak sadar bisa merasakan sesuatu? Abu Nawas terbengong mendengar jawaban pemuda itu. Kali ini ia tidak bisa menjawab pertanyaan si pemuda. Abu Nawas pun lalu bersumpah tidak akan lagi berdebat dengan orang gila. Kisah selanjutnya.
Suatu ketika Abu Nawas menghadiri sebuah pesta pernikahan. Di pesta itu Abu Nawas disambut penuh hormat dan dipersilahkan duduk di depan meja yang penuh dengan hidangan. Tidak lama kemudian datanglah kawan Abu Nawas yang terkenal rakus. Ia langsung duduk di samping Abu Nawas dan memakan hidangan yang ada di depannya. Abu Nawas terus memperhatikan kawannya itu. Ini orang rakus sekali, hampir semua hidangan dimakannya, gerutu Abu Nawas. Di samping makan sebanyak-banyaknya, kawannya Abu Nawas itu sibuk pula mengisi kantong bajunya dengan makanan. Melihat kerakusan kawannya tersebut, Abu Nawas timbul ide untuk mengerjainya. Ia lalu mengambil teko yang penuh berisi air. Diam-diam Abu Nawas menuangkan air teko tersebut ke kantong baju kawannya. Tentu saja kawannya itu terkejut dan berteriak, "Hei Abu Nawas, kamu gila ya? Masa kantong bajuku kau tuangi air?" bentak kawannya. Maaf kawan, aku tidak bermaksud jahat," tutur Abu Nawas. "Jelas-jelas kamu berbuat jahat padaku. Kau ingin mempermalukan aku ya?" kata kawannya semakin geram. "Sekali lagi saya mohon maaf kawan. Saya tidak ada niatan untuk mempermalukanmu. Tapi tadi kulihat betapa banyak makanan yang ditelan oleh kantong bajumu. Saya khawatir dia akan haus. Karena itu kuberi minum secukupnya," ujar Abu Nawas. Semua tamu yang hadir tertawa terpingkal-pingkal mendengar perkataan Abu Nawas. Sementara kawannya itu langsung meninggalkan pesta dengan menahan rasa malu. Kisah selanjutnya. Suatu ketika saat dalam pengembaraannya, Abu Nawas melintasi sebuah dusun yang sedang dilanda musim kemarau. Melihat kehadiran Abu Nawas, para warga langsung menghampiri Abu Nawas. "Tuan Guru, tolonglah kami, doakanlah kampung kami agar diturunkan hujan. Sudah 6 bulan kampung kami dilanda kekeringan. Tanaman-tanaman sudah pada mati. Air persediaan kami tinggal beberapa kantong saja," kata para warga mengeluh. "Baiklah, aku akan memanjatkan doa kepada Allah agar di kampung kalian turun hujan. Tapi ada syaratnya," ucap Abu Nawas. "Apa itu syaratnya wahai Tuan Guru?" tanya salah satu warga. "Saya minta disediakan 1 ember air," jawab Abu Nawas. Maka datanglah setiap kepala keluarga dengan membawa air terakhir yang mereka miliki. Total air yang terkumpul hanya setengah ember. Abu Nawas lalu melepaskan pakaiannya yang kotor, dan dengan air itu Abu Nawas mulai mencucinya. Melihat hal itu, para warga pun terkejut. Bahkan ada salah satu orang yang berkata kepada Abu Nawas, "Hai Tuan Guru, itu air terakhir persediaan kami yang rencananya untuk minum anak-anak kami." Perbuatan Abu Nawas ini tentunya mengundang reaksi kemarahan warga. Ada yang mencemooh, ada yang membentak, ada pula yang menghujat. Namun di tengah kegaduhan itu, dengan tenang Abu Nawas mengangkat bajunya dan menjemurnya. Pada saat itu terdengar suara guntur begitu dahsyat yang disusul turunnya hujan lebat. Penduduk pun lupa akan marahnya. Mereka berteriak kegirangan, "Bajuku hanya 1 ini dan sama sekali tidak pernah dicuci. Bila aku menjemurnya, pasti hujan turun deras. Karena mungkin langit tidak tahan dengan baunya," celetuk Abu Nawas. Sontak para warga pun tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Kisah selanjutnya. Kita sering mendengar bahwa terkadang anjing dan kucing itu sudah bermusuhan sejak lama. Ternyata permusuhan mereka tersebut ada kisah awal mulanya, yakni ketika mereka berada di bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Dan berikut ini adalah sebuah kisah tentang awal mula permusuhan anjing dan kucing. Namun perlu diingatkan bahwa kisah berikut ini tidak memiliki riwayat yang kuat. Jadi cukup dengar dan ambil hikmahnya saja. Kisah awal mula permusuhan kucing dan anjing itu
berawal ketika mereka berada di dalam kapal Nabi Nuh. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih, bahwa ia pernah bercerita, ketika Nabi Nuh telah naik ke atas kapal, maka diperintahkannya masuk bersamanya berpasang-pasangan dari setiap jenis hewan, sampai anjing dan kucing pun tidak ketinggalan ikut naik ke kapal Nabi Nuh alaihissalam tersebut. Lalu Nabi Nuh alaihissalam melarang semua hewan untuk bersetubuh supaya tidak beranak. Jika mereka beranak di kapal tersebut, maka dikhawatirkan akan penuh sesak oleh anak-anak mereka saat itu. Meskipun ada larangan Nabi Nuh yang demikian, namun si anjing tidak tahan bila tidak bersetubuh dalam waktu yang lama. Akhirnya ia melakukan persetubuhan dengan pasangannya. Perbuatannya ini pun akhirnya diketahui oleh kucing. Maka datanglah kucing tersebut kepada Nabi Nuh untuk melaporkan perbuatan si anjing. Kemudian dipanggillah anjing itu oleh Nabi Nuh untuk diberi peringatan. Setelah itu anjing itu dibebaskan kembali. Tapi tidak lama kemudian anjing itu mengulangi perbuatannya lagi, dan kucing pun datang lagi kepada Nabi Nuh untuk mengadukan perbuatan si anjing yang melakukan persetubuhan dengan pasangannya untuk yang kedua kalinya. Nabi Nuh kemudian memanggil anjing itu lagi untuk dinasehati, sekaligus diperingatkan atas pelanggarannya tersebut. Tetapi untuk kali ini si anjing membantah dan tidak mengakui perbuatannya tersebut. Melihat pembangkangan si anjing tersebut, maka kucing mengusulkan kepada Nabi Nuh dengan berkata, "Wahai Nabi Allah, aku lihat dia sungguh-sungguh telah melakukannya. Jika Tuan sudi berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan menampakkan kepada Tuan tanda-tandanya, dan Tuan akan mengetahui dengan mata kepala sendiri." Usulan kucing pun diterima oleh Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika si anjing melakukan persetubuhan yang ketiga kalinya, maka alat kelaminnya lengket dan sulit dilepaskan dari lawan jenisnya. Maka datanglah kucing kepada Nabi Nuh untuk melaporkan perbuatan si anjing tersebut. Nabi Nuh alaihissalam kemudian datang ke tempat anjing itu di mana ia melakukan persetubuhannya. Dan ternyata keadaan keduanya masih lengket dalam kondisi bersetubuh. Hal ini diketahui oleh Nabi Nuh dengan mata kepalanya sendiri, sehingga si anjing dibuat malu oleh perbuatannya sendiri. Kemudian anjing tersebut merasa dipermalukan oleh kucing. Maka untuk membalaskan sakit hatinya, anjing tersebut berdoa kepada Allah. Dalam doanya ia berkata, "Wahai Tuhanku, permalukanlah dia di hadapan semua makhluk ketika dia sedang bersetubuh, sebagaimana dia mempermalukan kami." Dan ternyata doa anjing itu dikabulkan oleh Allah, sehingga setiap kali kucing betina disetubuhi oleh pejantannya, maka dia akan selalu berteriak, sehingga semua makhluk tahu bahwa kucing sedang melakukan persetubuhan. Ini sebagai balasan baginya karena membuka aib anjing tersebut. Hikmah dari kisah ini bahwa kapal Nabi Nuh tidak hanya dinaiki oleh manusia, tetapi juga dinaiki oleh binatang. Karena mereka tahu hanya dengan menaiki kapal Nabi Nuh bisa selamat. Sebab banjir ini bukan banjir biasa, melainkan azab dari Allah yang menenggelamkan semua manusia yang tidak beriman. Hikmah yang kedua, binatang yang tidak tahan untuk tidak melakukan persetubuhan dalam waktu yang lama adalah anjing. Anjing ini termasuk salah satu binatang yang senang kawin dan sulitnya melepas alat kelaminnya setelah bersetubuh dengan pasangannya. Ini adalah akibat dari doa Nabi Nuh sebagaimana kisah di atas. Hikmah yang ketiga, kita jadi tahu kalau kucing betina yang berteriak-teriak ketika bersetubuh adalah akibat dari terkabulnya doa si anjing. Hal ini sebagai gambaran bahwa orang yang suka membuka aib orang lain, besok di hari kiamat aibnya akan dibuka oleh Allah di hadapan seluruh makhluknya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mempunyai keinginan yang nyeleneh.
Ia ingin membuat istana di awang-awang. Memang terkesan janggal, tapi apa salahnya kalau dicoba, kata sang raja dalam hati. Paduka Raja kemudian menyuruh pengawal pribadinya memanggil Abu Nawas. Menurutnya, untuk urusan rumit seperti ini, Abu Nawas pasti punya solusinya. Ada gerangan apa Paduka Raja memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Sang raja menjawab, wahai Abu Nawas, aku sangat ingin membangun istana di awang-awang agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, wahai Abu Nawas? Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, wahai Paduka yang mulia, balas Abu Nawas. Sang raja kembali berkata, kalau menurutmu hal ini tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya proyek pembangunan kepadamu. Abu Nawas terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Apa yang sudah dikatakan oleh Baginda Raja tidak mungkin ditarik kembali. Sang raja memberi waktu kepada Abu Nawas beberapa minggu. Rasanya tak ada yang lebih berat bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya sekarang. Jangankan membangun istana di langit, membangun gubuk kecil saja di langit sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan saja yang mampu melakukannya, gumam Abu Nawas. Hari-hari berlalu seperti biasanya. Tak ada yang dikerjakan Abu Nawas kecuali memikirkan bagaimana membuat sang raja merasa yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya, sampai ia ingat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Inilah yang membuat Abu Nawas girang. Ia tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Bersama beberapa sahabatnya, ia merancang layang-layang raksasa berbentuk persegi 4. Setelah layang-layang tersebut selesai dibuat, baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya hingga menyerupai istana. Ketika semuanya selesai, Abu Nawas dan sahabat-sahabatnya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa berbentuk istana itu membumbung tinggi di angkasa, penduduk negeri gempar. Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Tanya sang raja dalam hati. Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Abu Nawas berkata dengan bangga, Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah selesai. Engkau benar-benar hebat, wahai Abu Nawas, kata Baginda Raja memuji Abu Nawas. Terima kasih Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Lalu bagaimana caranya aku ke sana, wahai Abu Nawas? Tanya Paduka Raja. Dengan tali tambang, Paduka yang mulia, balas Abu Nawas. Kalau begitu, siapkan talinya itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat, kata Baginda tidak sabar. Maafkan hamba Paduka yang mulia, hamba kemarin lupa memasang talinya, sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun, jawab Abu Nawas. Bagaimana dengan engkau sendiri, wahai Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi? Tanya Baginda Raja. Dengan menggunakan sayap, Paduka yang mulia, kata Abu Nawas dengan bangga. Kalau begitu, buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana, jawab Baginda. Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi, kata Abu Nawas menjelaskan. Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu? Tanya Baginda sambil melotot. Iya Baginda, kurang lebih seperti itulah, jawab Abu Nawas tangkas. Apa maksudmu, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil dilakukan, tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya.
Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupi titah baginda yang tidak masuk akal itu. Kata Abu Nawas berusaha meyakinkan baginda. Tanpa menoleh, baginda raja kembali ke istana diiringi para pengawalnya. Sementara Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awang. Sebenarnya siapa di antara kita yang gila? Tanya baginda raja mulai jengkel. Hamba kira kita berdua sama-sama tidak waras tuanku. Tapi lebih duluan yang punya ide, jawab Abu Nawas sambil senyum dan tanpa ragu. Demikianlah kisah Abu Nawas membuat istana di awang-awang. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.